Oke. Oke. Eh, Kalau semuanya selamat malam. Ini mungkin agak sepi, gak apa-apa sih, karena masih 3 hari juga kan kuisnya. Jadi mungkin masih pada sibuk melaprak atau sebagainya. Jadi gak apa-apa. Ini juga kan di record juga kan. Jadi harusnya aman-aman aja ya. Aku share screen langsung ya kalau gitu. Mana apa ini? Share screen, ini dia. Nah, ini ya. BTW kalau kayak kemarin Dinam, terus suara aku gak jelas, tolong infokan aja. Oke, jadi aku bakal ngebahas tentang materi Gugu ujian 2 dan juga beberapa soal yang tahun lalu. Nah, jadi ada 3 materi utamanya, yaitu golongan 13, 14, dan 15. Golongan 13 itu apa aja? Ada boron. Ya, ada aluminium, ada gallium sama thallium ya. Ada yang kelewat kayaknya. Indium ya. Terus golongan 14 itu kan ada karbon, terus silikon, germanium, timah dan timbal. Timbal bukan sih? Ya timbal ya kalau nggak salah. Terus yang terakhir ada golongan 14 yaitu nitrogen, fosfor, bawahnya arsen, terus apa lagi? Tellurium, bukan tellurium, sebelum tellurium ya. Stitium, nah ini dia. Ya itulah ya. Jadi eh, seperti biasa, biasanya yang bakal dibahas tuh biasanya cuma 2 unsur teratas aja. Cuman kadang mungkin yang unsur ketiga dan keempat mungkin muncul juga. Tapi jarang sih biasanya ya. Oke, jadi kita review aja mungkin 1 jam ke depan. Yang pertama itu mengenai golongan 13. Golongan 13 itu ada banyak. Gini, oh ya, aku mungkin cerita tentang ujian 2. Jadi ujian 2 itu memang eh, menurut aku dan kayaknya menurut banyak orang juga ujian kuku yang paling susah. Jadi ujian 1 sama 3 itu lumayan gampang lah, tapi ujian kedua itu agak susah. Karena apa? Karena unsur-unsur yang dibahasnya itu suka banyak gambar-gambarnya. Kayak misal nanti boron kan ada gambar boran ya, senyawa boran. Terus silikon juga ada gambar senyawa silikat. Terus juga soal tahun lalu juga diminta gambar struktur kristal germanium gitu. Germanium oksida kalau nggak salah. Jadi alasan kenapa ujian kedua susah itu karena dia banyak gambar-gambarnya. Tapi eh, kalau secara selain gambar ya, secara tren-tren unsur kah, secara reaksi, itu eh, relatif sedikit dibandingkan yang ujian 1 sama ujian 3. Karena ujian 1 sama 3 itu membahas unsur-unsur yang lebih reaktif, kayak unsur halogen, unsur alkali, dan sebagainya. Itu kan reaktif ya. Kalau unsur-unsur ini mereka tidak begitu reaktif. Jadi reaksi yang harus dihafal lebih sedikit sih. Oke, gitu ya. Yang pertama golongan 13. Jadi golongan 13 itu pertama kita bahas boron, B aja. Nah, eh, boron itu apa ya udik jadi ya? Kalau boron itu dia berada di alamnya itu biasanya dalam bentuk boraks. Boraks itu aku lupa unsurnya apa, tapi eh, dia tuh garam pokoknya. Garamnya kationnya natrium, terus anionnya kalau nggak salah boron oksida gitu. Terus ada beberapa mineral lain, tapi kalau pure boron ya, boron doang, itu ada 2 macam. Ini mineral gitu ya. Tapi kalau boron aja itu ada 2 macam. Ada alfa, yaitu B12, dan ada beta, yaitu B84. Nah, B12 ini dia bentuknya kayak ikosahedral. Aduh, gimana ya gambarnya? Tapi aku gak bakal gambar di sini. Jadi, pokoknya bentuknya tuh kayak
kalian bisa cari icosahedral. Terus kalau B84 dia itu icosahedral ditambah satu bola. Jadi kayak ada dua dua lapisan boron yang berada dalam satu eh, senyawa itu gitu. Kurang lebih gitu ya. Nah, mungkin yang paling penting dibahas itu adalah mengenai boran ya, yaitu unsur yang melibatkan B dengan H. Segalanya itu disebut dengan boran. Nah, boran itu paling umumnya di boran ya, yaitu B2H6. Nah, boran itu kan ada kan kalau kita bayangin boran biasanya BH3 ya. Tapi BH3 itu hanya ada dalam fase gas. Sementara B2H6 itu berada dalam fase yang lainnya. Jadi kalau kita punya BH3 tuh terus kita turunin suhunya atau naikin tekanannya, dia biasanya menjadi B2H6. Nah, strukturnya kayak gimana? Strukturnya seperti ini ya. Jadi yang unik mengenai boran-boran itu adalah kadang H-nya itu suka ada dua ikatan. Dan ini bakal kita lihat lagi ketika kita ngebahas boran yang lebih kompleks. Maksudnya boran yang lebih kompleks apa? Jadi boran itu sebenarnya banyak banget bentukannya. Oh, sebelum itu, nomenklatur dulu ya. Nomenklatur boran. Jadi, eh, biasanya itu kita ngasih tanda eh, bilangan Yunani di awalnya untuk jumlah boronnya. Jadi jumlah boron, awalan, angka Yunani. Jadi makanya kalau B2H6 itu disebutnya diboran. Ini ya, diboran. Nah, terus kalau dia bentuk anionik, dia dikasih akhiran at. Jadi misal kita punya nih, apa ya? Misalkan kita punya B2H7 minus, itu disebutnya berarti diborat. Apalagi contohnya? Misalkan B7H7 2 minus, itu berarti heptaborat. Ya, gitulah ya. Nah, em, sekarang kita bakal membahas mengenai bagaimana cara kita menggambar boran yang kompleks kayak gini. Bagaimana cara gambarnya? Nah, ini biasanya susah. Jadi, eh, digambar itu dengan menggunakan Wade rules. Oh, sebentar. Kayaknya aku perlu masukin gambar deh buat ini. Karena aku gak bisa gambar sendiri. Bentar ya, aku cari dulu gambarnya. Harusnya ada. Nah, ini kali ya. Aduh, kayaknya kelihatan banget. Nah, sambil aku cari deh. Sambil aku cari, aku ngurangin aja. Jadi, Wade rules ini basically ngejelasin bagaimana cara kita menggambar kerangka boran itu. Jadi, caranya paling pertama adalah kita tentuin dulu jumlah aturan penentuan struktur boran. Jadi pertama kita tentuin dulu jumlah ikatan hitung mana biru deh. Hitung
ikatan B dengan H ya. Oke, itu yang pertama. Nah, ini kita sebut bilangan ini N ya. Jadi jumlah ikatan BH itu, aduh jelek banget lagi namanya ikatan BH. Ya ini kita B dengan H itu disebut N gitu ya. Nah, terus kita hitung jumlah atom H yang tersisa. Oh, sorry, sorry. Aku harus nambahin juga di sini. Di nomor satu ini, eh, ikatan, tiap ikatan B dengan H itu berkontribusi 2 elektron. Oke? Nah, terus habis itu kita tentuin atom H yang tersisa. Nah, masing-masing atom H itu berkontribusi 1 elektron. Oke? Nah, sekarang, oh, ketiga, kita eh, tambahkan jumlah elektron dengan muatan. Jadi kalau kita punya borat ya, kayak yang ada apanya, yang ada muatan negatifnya, berarti kita tambahin jumlah elektron yang kita udah hitung dengan si muatan itu. Nah, terus terakhir kita hitung jumlah ikatan dalam kerangka boran. Yaitu persamaannya adalah jumlah elektron dibagi 2. Itu. Nah, mungkin aku kasih contoh dulu ya, karena ini mungkin kurang kebayang di awalnya. Jadi, misalkan kita punya B5H11. Kita hitung nih, ikatan B dengan H-nya ada 5 kan ya. Berarti jumlah elektron jumlah elektron dari B dengan H itu ada 5 kali 2 sama dengan 10 kan ya. Nah, terus kita tentuin jumlah H yang tersisa. H tersisanya ada 6 kan ya. Berarti N elektron dalam H tersisanya adalah 6 kali 1 sama dengan 6 ya. Tambahin aja. Ini kan gak ada muatannya, muatannya 0. Berarti kita bisa abaikan aja. Nah, next, ini ditambah jadi 16 elektron. Sekarang kita hitung jumlah ikatan dalam kerangka boran. Berarti 16 elektron dibagi 2 sama dengan 8. Gitu. Nah, terus 8 ini bentuk nyatanya apa sih? Kayak kita kan udah nentuin nih 8. Tapi dia tuh gunanya buat apa sih sebenarnya? Nah, itu bakal kita lihat di... Aduh, sebentar. Eh, Gimana cara aku lihatnya ya? Bentar, aku tunjukin gambar dulu ya. Eh, nah, gini. Oke. Mana sih? Ini dia. Bentar. Ini dia. Aku download dulu. Sorry. Sebentar. Stream aku nge-freeze kayaknya. Bentar ya. Aku share screen ulang lagi. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ini gambar skema dari sistem weight ya.
sistem penentuan boran. Nah, mungkin ini ada kompleks di awalnya. Cuman yang perlu kita ketahui adalah bahwa uh, sebenarnya boran itu ada tiga macam, ada lima sih sebenarnya. Cuman yang muncul itu biasanya cuma tiga, yaitu kloso, nido, dan arakno. Nah, kita kan di awal tuh nentuin ini ya, jumlah ikatan borannya kan. Nah, ini kita sebut aja bilangan M lah ya. Nah, eh, gimana cara kita tahu boran itu termasuk kloso, nido, atau arakno? Nah, itu kita lihat dari hubungan antara M dengan M-nya. Kalau M-nya sama dengan N plus 1, itu berarti kloso. Kalau dia M-nya sama dengan N plus 2, berarti dia nido. Kalau dia M-nya sama dengan N plus 3, dia arakno. Nah, dalam kasus ini B5H11 berarti dia M-nya 8 kan ya. Terus N-nya berapa? N-nya 5. Itu kan sama dengan N plus 3 ya. Berarti M-nya sama dengan N plus 3. Berarti dia termasuk arakno. Nah, sekarang gimana cara kita nentuinnya gitu ya. Nah, skemanya mungkin kayak gini. Jadi, cara kita nentuinnya adalah kita lihat dulu jumlah boronnya, andaikan dia itu kloso. Jadi gini, dalam kasus ini kan B511 dia sifatnya arakno ya. Nah, tapi kalau dia kloso, dia bakal punya dua boron lebih banyak daripada sekarang. Berarti dia bakal punya 7 boron. Jadi kita lihat B7. Terus kita hilangkan dua boronnya. Nanti dapat bentuk araknonya gimana. Gitu ya. Jadi penentuan aku tulis aja kali ya. Penentuan struktur boran. Tahap pertamanya adalah lihat salah salah. Tentukan jumlah boronnya apabila atau andaikan sedikit tips saja untuk yang nido berarti tambah satu ya, tambah satu boron. Untuk yang arakno berarti dia tambah dua boron. Itu. Nah, terus tahap kedua adalah gambarkan struktur klosonya. Terus dari gambar itu hilangkan dua boron. Terus sesuaikan hidrogennya. Nah, mungkin ini masih kelihatan agak abstrak ya. Jadi aku contohkan lagi buat yang B511. Oh, jadi intinya kita perlu agak ngafalin sih ya bagian ini nih. Bagian struktur masing-masing kloso. Jadi, tapi sebenarnya gampang ya. Jadi kalau B4 itu tuh dia bentuknya kayak apa piramida ya. Ini mirip kayak teori VSCPR pas TPB sih atau pas SKA juga. Jadi ini kayak ini yang 4 itu kayak piramida segitiga. Yang B5 itu kayak trigonal di piramid ya. Terus yang B6 itu oktahedral. Nah, untuk B7, B8 dan B9, dia itu eh, sebenarnya pada bagian ekuatorialnya, dia itu segi 5. Jadi gambarnya segi 5 di tengahnya ya. Nah, tapi untuk B7 kita tambahin satu di atas, satu di bawah gitu ya. Tapi untuk B8 kita tambahin satu di atas, dua di bawah. Untuk B9 kita tambahin satu di atas, tiga di bawah.
Jadi gitu sih cara cara ngafalinnya ya. Terus B10 dia tuh kayak kayak octahedral tapi dua lapis gitu tengahnya. Ini lapisan satu, ini lapisan dua. Mungkin untuk yang mungkin ya untuk yang B7 B9 aku gambar kayak gini ya. Ini dia eh, ekuatorialnya segi 5. Terus sisanya kita tambahin aja. Di B7 ada 1, di B8 ada 2, dan di B9 ada 3. Nah, B11, B12 kayaknya gak usah dihafalin sih. Aku gak kebayang bakal muncul juga. Nah, jadi aku mau contohin buat yang B5H11. Berarti kalau B5H11, kita ambil dulu, ambil klosonya ya. Nah, kita kan tahu dia itu strukturnya arakno ya. Berarti kita tambahkan 2 boron, B7. Nah, B7 itu kayak gimana? Tadi ada segi 5, terus ada satu di atas, dan satu di bawah. Terus kita hilangin 2. Satu, 2. Nah, sekarang kita bisa gambar nih. Berarti sisanya cuma 5 kan ya? Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5 di paling atas. Nah, ikatannya juga harusnya masih tetap ya. Ini yang atas ini kan berikatan 5 ya. Berarti kita bikin aja bikin aja ikatan 4 di sini. Satunya kan udah hilang ya. Terus kita bikin H untuk masing-masing B-nya. Ada H di sini, H di situ, H di sini, H di situ, terus juga ikatan antara antara B dengan B-nya juga. Nah, sekarang kita tinggal pikirin H yang sisanya gimana. Nah, H yang sisanya berarti kita tinggal eh sebenarnya cocok-cocokin aja sih. Ini ntar ini H-nya ya. Nah, H-nya kan sisa 6 ya. Berarti kira-kira bisa masuk kemana gitu loh H-nya itu. Dalam kasus ini, si H-nya kan bisa, kemana aja ya. Pertama nih, kita ambil boron yang ikatannya masih paling kecil, paling sedikit. Jadi misalkan yang atas ini kan udah berikatan 4 nih. Sementara yang ini masih berikatan 3. Berikatan, sorry. Yang atas sudah berikatan 5 bahkan. 4 dengan boron lain dan satu dengan H. Sementara yang ini masih 3, berarti kita bisa tambahin satu di sini. Tambah satu di sini. Terus mana lagi ya? Eh, B5, ya ada B5H7 ya. 4 lagi ya berarti. Terus kita ambil lagi boron yang miskin di mana aja. Nah, mungkin petunjuk lain adalah bahwa biasanya kalau boronnya diapit boron yang lain kayak gini, H-nya itu berada di apa diikat oleh 2 boron sekaligus. Jadi misalkan yang ini nih, dia kan berikatan dengan boron lain di sini ya, dan diapit juga. Makanya kalau kita taruh H di sini, mungkin dia diikat sama dua-duanya. Yang ini juga bisa deh kayaknya. Terus H yang terakhir harusnya di atas kayaknya. Karena dia yang lainnya udah agak penuh. Ya, kemungkinan di atas sih. Ya, kurang lebih kayak gitu. Buat menggambar struktur boran ya. Semoga gak muncul soal kayak gini sih. Soalnya waktu pas aku pas tahun lalu dapet. Padahal tahun-tahun sebelumnya belum pernah dapet soal boran. Oke, mungkin itu yang pertama ya tentang mengenai boran. Mengenai boron dan boran. Terus apa lagi ya? Hmm, sebenarnya sisanya agak hafalan aja. Unsur boron lain ada boron halida, kayak BF3, terus BCl3, BBr3 gitu ya. Nah, dia semakin turun halogennya, dia apa? Titik leburnya semakin
tinggi dan juga panjang ikatannya semakin panjang. Nah, alasan kenapa ini terjadi, mungkin kalau kita nggak bayangin di awal itu gara-gara ukurannya ya. Kayak F itu kan ukurannya kecil ya dibandingkan CL sama BR. Tapi alasannya adalah sebenarnya akibat p-back bonding. Jadi boron itu kan punya orbital p yang kosong ya. Atau cuman satu ke isinya kalau nggak salah. Ya, ini 2p kan. Sementara halogen dia itu punya orbital 3p atau berapa p lah, orbital p pokoknya, yang dia itu hampir penuh. Nah, akibatnya akan terjadi pemindahan elektron dari sini ke yang kosong di B ini. Nah, tapi pengisian ini tuh semakin kuat untuk 3p. Jadi efek feedback bonding itu semakin kuat untuk 3p, terus baru 4p, terus 5p. Jadi makanya eh, apa CL itu dia panjang ikatannya lebih kecil dibandingkan BCl3 itu lebih pendek daripada BBr3 karena p-back bondingnya lebih kuat dibandingkan BBr3 gitu. Oke, terus apa lagi ya? Harusnya udah sih tentang boron. Oke, next mengenai aluminium. Kalau aluminium itu jujur gak banyak, cuman soal yang suka muncul itu mengenai peleburan aluminium atau apa ya, proses mendapatkan aluminium yang murni. Fun fact, logam yang paling banyak di bumi itu aluminium dibandingkan logam-logam lain. Tapi kita jarang kan kayak melihat aluminium. Biasanya kalau kita diminta membayangkan logam yang paling banyak di bumi, biasanya besi kan gitu ya, atau semacamnya. Tapi sebenarnya aluminium. Tapi kita jarang menemukan gitu. Kenapa? Karena biasanya di alam itu aluminium dalam bentuk AlO3 atau unsur-unsur lain lah, dan sebagainya. Nah, makanya eh, untuk memurnikan aluminium itu, kita biasanya caranya itu ada elektrolisis. Jadi aluminium itu dilarutkan atau dileburkan dalam ya dilarutkan atau dileburkan kemudian elektrolisis. Jadi kita dapat endapan logam aluminium murni. Nah, tapi masalahnya adalah aluminium itu meleleh pada suhu meleleh pada suhu 1100 derajat kalau nggak salah. Kira-kira segitulah. Jadi panas banget. Makanya susah kalau kita mau elektrolisis kayak biasa. Maka caranya adalah kita melarutkan, solusinya melarutkan Al2O3 ini dalam kriolit namanya. Atau juga atau unsur apa, rumusnya adalah Na3Al F6. Nah, jadi eh, caranya adalah kalau dia dilarutkan, dia tuh bisa larut di suhu sekitar 700 derajat Celcius, jadi lebih dingin. Habis itu, habis larut, kita bisa elektrolisis tuh. Jadi si Al2O3-nya dia menjadi 2Al3 plus plus 3O2 minus. Gitu ya. Jadi kita gak harus larutkan dulu. Gak larutkan, gak usah lelehkan dulu. Ini berarti apa ya? Dalam kriolit. Gitu. Jadi kalau di ujian atau di kuis ditanyain fungsi kriolit dalam proses aluminium ya ini ya. Buat meningkatkan kelarutan Al2O3. Oke, mungkin cukup itu buat unsur 13 ya. Terus unsur 14, di sini ada
karbon, silika dan silikon dan germanium ya. Karbon itu apa ya? Karbon itu ada di segala macam ya. Ada di mana-mana yang udah jelas. Alotropnya ada banyak ya sebenarnya. Yaitu ada intan, terus ada grafit, terus ada fullerene, terus ada apa lagi ya? Grafen dan sebagainya. Tapi yang utama itu intan sama grafit sih. Nah, fun fact, intan itu sebenarnya secara spontan menjadi grafit. Nilai delta G-nya negatif. Tapi intan yang kita punya biasanya nggak langsung berubah jadi grafit kan. Karena ya apa? Karena itu prosesnya terjadi dengan waktu yang sangat lama. Laju reaksinya sangat lama. Makanya dia nggak langsung berubah jadi grafit. Nah, tapi intan juga memiliki densitas yang lebih tinggi daripada grafit. Dia tuh densitasnya kayak 4 gram per sentimeter kubik gitu kalau nggak salah. Nah, makanya salah satu cara bikin intan adalah eh, pas aku ambil kubu, ini diceritain sama Pak Aep. Jadi eh, caranya tuh grafit itu dimasukin ke dalam wadah, terus wadahnya itu ditekan sama kayak papan, bukan papan ya, kayak eh, pokoknya wadahnya kayak gini gitu, ini grafit. Terus dia tuh ditekan sama pelat besi yang sangat tajam dan berat, kayak beratus-ratusan ton gitu. Ditekan aja sangat cepat dan sangat lama. Nanti dia bakal jadi intan. Jadi densitasnya itu sangat tinggi dibandingkan grafit gitu ya. Terus fluoren itu C60, aku gak tahu sih dia bakal ditanyain atau enggak, dan juga gunanya apa, jujur. Pokoknya dia kayak sepak bola deh. Terus grafen itu adalah satu lapis grafit. Jadi beneran grafit yang cuma satu lapis aja. Nah, kenapa grafit dan grafen itu sangat menarik? Karena dia itu bentuknya kayak gini. Dia itu bentuknya lapisan. C itu harusnya ikatannya berapa sih? Harusnya 4 kan ya? Tapi di sini cuma 3. Makanya dia tuh punya elektron bebas yang dia bisa terdelokalisasi aja di sekitar si grafitnya. Nah, makanya grafit itu sering dipakai untuk menjadi material konduktif. Ya, material konduktif. Biasanya tuh kalau kalian praktikum voltammetri di eh, apa di CPE kemarin juga gitu kan kita makainya elektroda pasta karbon. Nah, itu pasta karbonnya dipakai karena dia sangat konduktif grafit itu. Nah, terus grafen apa? Grafen itu gunanya adalah untuk meningkatkan eh, luas permukaan si grafit ini karena dia cuma selapis kan, sehingga dia sangat ringan dan juga memiliki luas permukaan yang sangat luas untuk dapat berinteraksi dengan molekul-molekul analit atau molekul-molekul lain lah. Makanya nanti kalau kalian TA mungkin ada yang bakal ketemu sama grafit atau grafen atau atau yang lain juga reduce reduce graphene oxide atau graphene oxide itu bakal ketemu banget. Banyak sih nanti. Itu ya. Oke, habis C ada Si, silikon. Silikon ini dia eh, oh sebelum silikon sorry. Ada karbida, siokarbida. Karbida itu yang suka ditanya adalah karbida ionik. Jadi ada C4 minus, C22 minus, sama C34 minus. Dan masing-masing ada contohnya sendiri. Kalau ini misalkan Ca2C, C2C. Kalau ini contohnya Al2, ntar aku lupa. Hmm, oh ini contohnya BeC2 kalau nggak salah ya. Iya, BeC2. Terus ini contohnya Mg4C3. Nah, si
karbida ini bisa bentuknya lumayan kompleks juga. Nah, strukturnya kayak gimana? Kalau yang C2 tuh bentuknya kayak gini ya. Kalau yang C3 bentuknya kayak gini. Gitu. Ini kalau kita kalau di hidrolisis, kalau dimasukin ke air atau dicampurkan dengan air, dia itu akan menghasilkan gas hidrokarbon. Kalau ini karena dia C aja, dia itu kan dia bakal menjadi CH4. Jadi pokoknya kita melingkupi dia dengan hidrogen aja caranya gitu. Jadi kalau ini yang C22 minus itu bakal jadi asetilen. Harusnya agak miring ya, tapi gitulah. Kalau yang ini bakal jadi alena kalau di hidrolisis. Gitu ya. Terus ada juga karbida non-ionik. Misalkan SiC. SiC ini kalau kalian beli amplas, amplas yang digunakan di modul M3 Kubu yang elektrodeposisi itu SiC. Kalau kalian lihat bagian belakang amplasnya itu tulisannya silikon karbida. Dan ini apa ya? Aplikasinya sih biasanya karbida-karbida non-ionik itu dia sifatnya sangat keras. Kayak amplas itu sih, sangat tahan dengan gesekan dan sebagainya. Oke, itu karbon. Terus kita bahas silikon ya. Silikon itu sering digunakan untuk material semikonduktor. Em, apa ya terus? Ya, itu aja sih. Tapi biasanya di alam itu dia bentuknya adalah SiO2 ya, atau silika. Nah, tapi silika itu ada banyak banget macamnya. Silika itu bisa aja eh, em, bentuknya anionik. Dan biasanya bentuknya itu adalah silikat, yaitu SiO3 2 minus. Nah, silikat ini bisa berantai juga. Jadi kita bisa bikin SiOO, Si, kayak gini, dan seterusnya. Nah, nanti mungkin ada soal juga kita harus ngitung muatan dari suatu silika yang berantai. Caranya gimana? Kita tambahin muatan negatif, bentar ya, muatan negatif di semua Si dan semua O yang bukan jembatan. Jadi di dalam kasus ini yang bukan jembatan kan ini ya, satu 2 3 gitu ya. Terus Si-nya satu 2 3. Berarti ini rumus empirisnya adalah Si3, O-nya berapa? Satu 2 3 4, 5 6 7. O7 6 minus gitu. Jadi silikat itu bisa sangat kompleks strukturnya. Oke, terus apa lagi ya? Hmm, mungkin kita lanjut aja ya ke yang berikutnya yaitu germanium. Eh, tapi germanium tuh gak ada yang unik sih, kecuali dia kalau kita diminta gambar strukturnya. Jadi germanium tuh ada GeO2 ya. Nah, strukturnya itu ada dua. Ada yang rutil, ada yang aku lupa satu lagi apa. Cuman nanti harusnya ada soalnya sih nanti. Soal diminta gambar itu yang tahun lalu. Nanti ya. Nah, terus ada hal unik ketika kita bahas Sn dan Pb. Kenapa unik? Karena eh, Sn dia itu kita bisa menemukan SNO dan juga SNO2 sama-sama stabil. Tapi kalau Pb, kita cuma lihat PbO. PbO2 itu sangat tidak stabil. Ups, salah. PbO itu tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Nah,
Oh, satu lagi. Ini sebenarnya unsur 13 ya, unsur golongan 13, tapi kan aku tadi belum sempat bahas indium sama thallium ya, yang di bawah. Nah, IN juga mirip. IN itu bisa IN 3, IN 3 plus, terus IN plus, sama-sama stabil. Tapi TL itu hanya bisa TL plus. Dia itu TL3 plus itu sangat tidak stabil. Nah, ini dua-duanya ya, SNPB terus INTL itu eh, mengapa kayak gini? Akibat yang namanya inert pair effect. Nah, inert pair effect itu apa? Jadi eh, dia itu timbul karena ingat gak pas SIK pernah belajar shielding. Jadi kayak kalau di kalau di atom-atom yang besar, misalkan aku gambar aja atom besar kayak gini ya, atau gini deh, sorry sorry. Misalkan kita punya atom ya, dia punya orbital 6s nih, oke? Tapi dia juga punya orbital 6p, yang mana 6p itu akan jauh lebih luas daripada 6s dan juga 6d gitu ya. Pokoknya dia itu ukuran orbitalnya jauh lebih besar aja. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si orbital 6s ini dia tuh kayak tertutupi oleh si orbital-orbital lain ini. Orbital 6s sulit melepaskan elektron. Dan ini gak hanya berlaku untuk 6s ya, tapi juga berlaku untuk berapa? Ya 7s atau 5s. Pokoknya udah mulai terlihat itu pas 5s sih. Makanya kita lihat bahwa thallium 3 plus itu gak mau terbentuk karena dia gak mau si thallium ini gak bisa melepaskan si elektron di orbital s-nya. Sama halnya dengan PbO2. PbO2 itu kan Pb4 ya. Nah, si Pb ini tidak mau melepaskan elektron di orbital s-nya karena susah. Dia itu ketahan sama orbital P sama D-nya yang udah kayak elektron juga gitu. Makanya dia harusnya kayaknya ini bukan 6D ya, ini kayaknya 5D. Kayaknya 6D-nya belum keisi gitu. Intinya gitulah ya. Dia itu tertutupi aja. Itu. Oke. Oke, terakhir kita bakal bahas orbital lagi apa? Kita bakal bahas golongan 15. Nah, jujur golongan 15 tuh bahasannya dikit, cuman soalnya banyak. Gimana ya? Kayak golongan 15 itu biasanya kita ketemu unsur-unsur yang udah mulai reaktif lagi. Kalau 13, 14 kan nggak terlalu reaktif ya. Kayak ya mungkin ada reaksinya, cuman kayak kita lebih fokus pada struktur. Tapi kalau golongan 15 ini udah mulai kita bahas reaksi-reaksi lagi. Oke, mungkin yang pertama itu nitrogen ya. Nitrogen itu eh, oksidanya banyak. Ada N2O, ada NO2, ada NO, ada NO2 minus, ada HNO3, dan seterusnya. Ada NH3 ya juga. Tapi ini bukan oksida sih. Dan seterusnya ya. Nah, ini nanti ada hubungannya sama diagram Frost dari nitrogen. Nanti kita bakal bahas soal tentang itu. Pokoknya banyak banget oksidanya ya. Mungkin yang aku highlight yang ini ya, NO2. Dia tuh warna coklat. Nah, ini kenapa penting? Karena dia tuh dipakai dalam uji kandungan besi. Jadi kalau kita punya larutan yang kita duga punya besi, kita bisa celupkan ke larutan yang punya nitrogennya. Kalau nggak salah larutannya asam nitrat ya. Iya, asam nitrat. Dan dia bakal terreduksi menjadi NO2. Yang mana kalau dia memang ada besi, kita bisa bakal melihat perubahan warna menjadi NO2. Menjadi coklat gitu. Terus fosfor. Fosfor itu ada 4 alotrop. Yang pertama ada fosfor putih.
Strukturnya seperti ini, kayak segitiga piramid ya. Terus ada fosfor hitam. Ini kayaknya nggak bisa warna hitam karena backgroundnya juga hitam ya. Pokoknya dia warna hitam. Fosfor hitam itu, jangan hitam dulu deh. Yang merah dulu aja, merah dulu. Fosfor merah, dia itu strukturnya kayak gini. Dia itu terbentuk ketika si fosfor putih ini kita panaskan sampai 300 derajat. Tapi ceritanya nih kita panasin lagi sampai dia suhunya 500. Itu kira-kira bakal gimana ya? Nah, dia bakal terbentuk fosfor ungu. Fosfor ungu itu strukturnya lebih rumit lagi. Dia itu pokoknya awalnya gambarnya kayak kayak kapal, kayak kapal, kayak apa? Kayak gambar gula, gambar apa sikloheksan yang konformasi kursi itu. Cuman dia bukan kursi ya. Mirip-mirip lah. Awalnya gitu aja, gini, gitu aja dulu. Terus tiap yang di bawah kita berikan jembatan. Oke? Habis itu yang atas kita hubungkan mereka ke atas lagi. Lalu bentuk jembatan. Itu cara gambar fosfor ungu ya. Terus fosfor hitam yang terakhir, dia itu terbentuk kalau kita berikan fosfor ungu ini tekanan yang sangat tinggi. Maka dia bakal terbentuk yang hitam. Nah, hitam ini juga lumayan kompleks strukturnya. Jangan gini deh, bentar ya. Intinya kita bikin dulu aja kerangkanya kayak gini ya. Terus kita bikin huruf Z kebalik. Ya gini, huruf Z kebalik. Terus dia naik turun juga kayak yang tadi ya. Agak naik turun. Dan seterusnya kayak gitu. Oke, itu 4 alotrop fosfor. Terus terakhir mungkin ini aku bahas mengenai eh, fosfor oksida. Jadi ketika kita punya fosfor, P4, kita reaksikan dengan oksigen, kita bakal dapat P4O6 atau P4O10. O10. Nah, bedanya apa? Sebenarnya core structure-nya sama. Dia tuh cuman bedanya ada di satu titik aja. Nah, oke, mungkin aku praktekin gambarnya juga ya. Jadi pertama kita gambar aja tetrahedral biasa. Terus masing-masing O ini, pokoknya O yang di sini, kita hubungkan dengan fosfor lagi. Oke? Terus masing-masing ini kita bikin tetrahedral juga. Oke? Terakhir yang atas ya. Aduh, gak kelihatan. Sorry. Nah, gini. Nah, ini P4O10. Gimana cara bikin P4O6? Ya, kita gambar yang sama, cuman kita hilangkan yang ini aja. Yang di ujung-ujung O-nya. Itu aja. Jadi kita hilangkan, kita bakal dapat P4O6. Jadi dia bukan tetrahedral lagi ya, cuman ya beda lagi lah. Tuh, eh, gini. Nah, gitu ya. Itu P4O6. Terus ada kereaktifan lain dari fosfor, yaitu adalah kalau kita reaksikan dengan halida, kita bakal dapat antara PX3 atau PX5. Atau PX5. Ini tergantung jumlah halidanya ya.
Terus terakhir, kita bisa sintesis fosfin, yaitu pH 3 dengan basa. Dia juga menghasilkan H2PO2. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus kalau kita hidrolisis halidanya, kayak PX5 gitu, tambah H2O, kita bakal dapat fosfor oksihalida. Jadi POX3. Mungkin gitu dulu ya dari fosfor. Pokoknya unsur-unsur 15 ini udah lumayan reaktif lagi lah. Oke, kalau gak ada pertanyaan, ada nggak ya? Hmm, kita bisa langsung ke soal dulu aja. Aku bakal bahas soal tahun lalu. Nah, tapi kan dulu tuh golongan 15 tuh masuknya ujian 3 ya, bukan ujian 2. Ujian 2 tuh cuman 13-14 aja. Jadi lumayan dikit. Tapi yang sekarang ada 15-nya. Nah, tapi nanti kalau kalian lihat ujian 3 di Drive Academic, itu tuh udah ada solusinya semua sih. Jadi kayak udah ada dari kreatif-kreatif yang lama. Jadi kalau kalian, aku gak bakal bahas semuanya di sini gitu. Jadi kalau kalian penasaran, boleh lihat pembahasan dari catatan kreatifnya aja. Mungkin langsung aja ya. Oke, nomor satu. Senyokarbida anorganik, karbon dapat berada sebagai anion monoatomik ataupun poliatomik. Nah, ini kita punya aluminium karbida, magnesium karbida, dan kalsium karbida. Kita bahkan diberikan petunjuk nih bahwa atom karbida di magnesium itu lebih banyak satu karbon daripada yang terdapat dalam kalsium karbida. Oke, ini sebenarnya agak hafalan aja. Cuman yang pertama, aluminium karbida dia itu Al4C3 gitu kalau nggak salah ya. Oh iya, monoatomik dia kan. Kalau dia monoatomik berarti dia C4 minus kan. Sementara Al itu kan 3 plus. Berarti dia kita harus kalikan masing-masing kation dan anion agar menyesuaikan aja di sini. Terus yang kedua adalah kalsium karbida adalah CaC2. Terus magnesium karbida yaitu MgC3. Mg4C3. Oke. Terus yang B kita diminta menggambarkan struktur Lewis untuk anion poliatomik. Mungkin untuk CaC2 kita bikin C2 2 minus ya. Yaitu ada bentuknya ya kayak tadi. Kayak gitu. Masalah 3 ikatannya. Terus buat Mg4C3 kita bikin C3 4 minus ya. Yaitu kayak gini. Oke, terakhir kita diminta membuat persamaan kimia untuk reaksi hidrolisis masing-masing karbidanya. Oke, oke mungkin mungkin simpelnya adalah dia itu akan menghasilkan garam hidroksida dari masing-masing Al, C, dan Mg. Jadi garam hidroksida itu kan kayak AlOH3, terus apa lagi ya? CaOH2 dan seterusnya. Oke, kita langsung bikin aja. Jadi yang pertama kita punya Al4C3 tambah sekian H2O ya, bakal menghasilkan AlOH3 kali tambah sekian CH4. Oke, sekarang kita bisa setarakan ya. Al-nya kan ada 4 di sini ya. Berarti kita di sini kalikan 4
Terus C-nya juga ada 3, berarti kita kalikan 3. Terus H-nya berapa nih sekarang? Ada 3 kali 4 tambah 3 kali 4. Berarti 24 kalikan 12 ini. Kedua, CaC2 tambah sekian H2O menjadi CaOH2 kali tambah C2H2 ya. PTW ini taunya jadi CH4, C2H2 dan sebagainya. Lihat dari strukturnya ya. Kita pokoknya lingkupi dia dengan H sebanyak mungkin. Kalau ini kan dia kurang 4 ya, kurang 4H. Berarti kita bisa bikin 4 ikatan dengan H. Kalau yang ini, yang CaC2 atau C22 minus, dia itu kan udah berikatan 3 kan. Berarti dia masing-masing cuma bisa mengikat 1H lagi. Makanya kita bikin dia jadi C2H2. Terus yang terakhir, kita bisa tempelkan 4H. Karena dia di C yang ujung dan di C yang di sini bisa bikin 2 ikatan lagi. Oke, yang ini C2, ini ada C2. Oke, kita tinggal hitung H-nya aja. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia 2H2O. Terakhir, Mg4H. Bentar, aku baru kepikiran. Ini harusnya Mg2 ya. Karena dia C3-nya 4 minus. Oke, sekarang kita punya H-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalikan 4 aja. Sini. Sip. Soal satu beres ya. Yang kedua, asam klorida dapat digunakan untuk membedakan pasangan senyawa di bawah ini. Jelaskan pengamatan yang Anda harapkan dan tuliskan persamaan kimia yang sesuai. Oke, yang pertama, kita punya timbal nitrat dan aluminium nitrat. Ini ikut aja dari DDKA, yaitu eh, PbCl2 tidak larut, PbCl2 tidak larut. Maka reaksi dengan PbNO3 endapan, menghasilkan endapan ya. Ya udah kita tuliskan reaksinya berarti PbNO3 2 kali tambah HCl 2 kali ya HCl. Berarti jadi PbCl2 ini harusnya Aki. Oke, yang kedua natrium karbonat dengan natrium sulfat. Nah, kalau ini kita lihat reaksi asam dengan karbonat. Kalau karbonat direaksikan dengan asam hasilnya apa? Hasilnya dia akan menghasilkan gas CO2. Berarti kita masukin aja eh, natrium karbonat. Ini padatan ya, sorry. Padatan. Solid tambah HCl, Aki. Bentar. Ya, sebenarnya kita gak jelasin sih HCl-nya dalam bentuk gas atau dalam bentuk larutan ya. Tapi kayaknya ini dapat larutan sih. Nah, ini bakal menghasilkan bisa 2 kali ya. NaCl. Nah, terus ini jadikan H2CO3 ya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang H2CO3 ini kurang tepat. Karena kita kan nggak main dengan larutan ya. Kita main dengan HCl langsung ke padatan Na2CO3. Makanya dia tuh harusnya langsung terpisah menjadi H2O dan CO2 gas. Yang itu bisa kita amati.
Jadi kita bisa bedakan antara sulfat dengan karbonat. Yang terakhir, padatan timah 4 oksida dengan timbal 4 oksida. Nah, ini yang kita bahas tadi, SnO2 dan PbO2. Nah, tadi kan aku terangin bahwa kalau Pb, dia tuh udah punya efek inert pair, yang mana dia tuh gak mau melepaskan elektron 6s-nya. Makanya, kalau kita punya PbO2, dia itu rawan terreduksi menjadi PbO atau Pb2 lah intinya. Ya udah kalau gini berarti kita punya, tulis aja dulu ya, PbO2 tambah HCl gitu ya. Nah, ini kayaknya paling mungkin akan terbentuk PbCl2 ya. Karena PbCl, timbal oksida itu lebih, timbal halida itu lebih stabil daripada timbal oksida biasanya. Tulis saya dulu PbO, PbCl, sorry. Nah, di sini kita punya Pb yang tereduksi nih, berarti kita harus ada yang teroksidasi. Kira-kira apa yang teroksidasi? Jawabannya adalah yang teroksidasi kemungkinan adalah si Cl-nya. Dari Cl minus menjadi Cl2. Jadi kita tulis dulu aja Cl2, ini solid, ini aki, ini solid, ini gas. Terus kita punya H-nya apa? H-nya berarti menjadi, dia ngambil O-nya berarti ya. Berarti di sini H2O. Berarti HCl-nya perlu berapa? Banyak. Ini 2, ini harusnya 4 ya. Itu ya. Yaitu soal 2. Terus soal ketiga kita bakal bahas mengenai germanium. Nah, ini yang banyak soal gambar-gambar nih, maksud aku. Oke, germanium oksida terdapat dalam dua polimorf kristalin, yaitu tipe struktur eh, uniterat tetrahedral koordinasi 4 dan tipe struktur rutil dengan germanium koordinasi 6. Nah, ini agak harus hafalan bentuk rutil itu kayak gimana dan bentuk tetrahedral itu kayak gimana. Mungkin tetrahedral gampang sih, tapi rutil yang agak susah. Jadi, untuk yang ini, kita gambarnya tetrahedral ya, biar gampang. Kalau tetrahedral, berarti kita punya germanium gitu ya. Sebenarnya gak harus rapi itu ya, cuman gak apa, biar kita agak mastiin aja dia bagus. Gambar lagi di sini. Gimana ya? Sebenarnya nggak ada dibilang sih kita harus gambar sebanyak apa. Cuman kalau buat aku ya, gambar biar amannya itu ya sekitar 5 lah, 5 atom pusat gitu. Tapi saya bebas, bebas aja sih. Ini kemana deh? Ya gitulah ya kira-kira. Nah, kalau yang rutil gimana? Kalau yang rutil itu mending agak dihafalin sih karena dia agak sulit. Unit selnya aja tapi yang cukup digambar. Kalau rutil, dia tuh memiliki struktur yang dalam kotak tapi agak lonjong kotaknya.
Gambar dulu aja kotaknya. Nah, sekarang kita simpen eh, germanium di tiap ujung, apa, di tiap sudutnya dulu. Aku gambar germaniumnya pink aja ya di sini. Nah, kalau aku sih enaknya yang eh, yang ini dan ini nih, dua dua rusuk ini kita bikin dia mengikat O di sini ya, kayak bentuk segitiga aja. Nah, masing-masing O ini berikatan ke atom pusat Ge di tengah. Oke, itu satu ya. Nah, sekarang ada empat atom segit lagi yang harus kita tempatkan. Itu bakal ada di atapnya di sini. Satu, dua, tiga, empat. Ups, sorry. Masing-masing berikatan ke atom Ge yang di sudut dan ke yang Ge yang di tengah. Gitu ya. Itu struktur rutil. Kalau kurang kebayang, coba cari aja gambarnya sih. Karena aku gak bagus itu gambarnya juga. Oke. Oh, sorry. Ini masih bab soal A ya. Berarti ini rutil. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. Gambarkan ini. Tar. Silikat memiliki berbagai struktur yang terbentuk dari gabungan ion silikat yang saling berikatan melalui penggunaan bersama sejumlah atom oksigen. Strukturnya bisa berupa rantai atau lingkar. Sekarang kita diminta gambar yang rantai dan lingkar. Oke, langsung aja. Kalau yang rantai berarti kita kayak tadi aja ya. Si, O, terus O-nya ngikat Si lagi, dan seterusnya. Ini diminta berapa banyak deh? Oh, tiga ion silikat ya. Ini udah beres kalau gitu sekarang kayak gini. Terus kita tuh masukin muatannya. Berarti ini min 1, min 1, min 1. Masing-masing atom oksigen yang tidak berantai, kita masukin min 1 juga. Berarti ini apa? Se3, O 1 2 3 4 5 6 7. Muatannya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 minus. Gitu ya. Nah, sekarang yang melingkar gimana? Kita punya Si, dia bakal bentuk seperti segi 6 kayak gini ya. Kayak gitu. Terus kita bikin muatan lagi 1 2 3 4 5 6 kayak tadi ya. Berarti ini Si3, O-nya berapa? 1 2 3 4 5 6, 6 minus. Nah, tapi ini kan bisa kita sederhanakan lagi ya. Karena dimintanya rumus empiris. Berarti kita masukin SiO2 2 minus. Ya gitu ya. Kemudian soal yang C, jelaskan mengapa unsur silikon cenderung berikatan dengan oksigen dibandingkan dengan sesama silikon. Nah, sekarang kita masuk ke soal teoritis ya. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya lagi sama fenomena p-back bonding yang tadi. Yang mana silikon itu memiliki orbital 3p yang lumayan kosong ya. Sementara O, dia itu punya orbital 2p yang lumayan penuh. Jadi akan ada transfer elektron dari sini ke situ. Seperti membentuk ikatan pi. Tapi sebenarnya nggak membentuk ya, cuman seperti aja. Makanya ikatannya lebih kuat dibandingkan Si dengan Si.
Nah, alasan yang sama juga ini karena eh alasan yang sama juga mendasari kenapa kalau kita punya asam HF, hidrogen fluorida, itu gak bisa kita simpan di alat kaca, alat gelas. Karena F juga sifatnya mirip O kan, dia punya orbital 2p yang lumayan penuh. Makanya kalau kita simpan HF dalam gelas, lama-lama gelasnya bakal korosi, bukan korosi ya namanya, kayak pokoknya bakal tergores-gores lah akibat si asamnya itu. Makanya kalau kalian nanti ke lab terus nemu HF, itu pasti simpannya di dalam plastik, botol plastik, bukan botol kaca gitu. Oke. Next kita bahas soal berikutnya. Nah, ini soal yang boran-boran ya. Senyawa boron hidrida dan boron nitrida masing-masing dapat membentuk struktur siklik dan cluster. Seperti itu ya. Boran, borat, dan borazin. Nah, sekarang kita diminta menentukan gambar dan tipe cluster dari ini, dua ini. Oke. Yang pertama mungkin B6H9 minus ya. Jadi aturannya kayak tadi ya, kita langsung aja tentuin dulu. Pertama, jumlah ikatan B dengan H ya. Ini ada 6 ya. 6 pasang berarti ada 6 kali 2 sama dengan 12 elektron. Sekarang H sisanya berapa? Berarti 9 kurang 6 itu ada 3 ya. Berarti 3 kali 1 berarti ada 3 elektron. Muatannya -1 ya. Berarti ada 1 elektron. Kita tambahin berarti ada 14 elektron. Nah, sekarang berarti jumlah ikatannya, ikatan kerangka 14 per 2 sama dengan berapa? 7 ya. Nah, karena 7 sama dengan 6 plus 1, berarti dia bentuknya adalah, bentar. Oh, ini 14 ya, ini harusnya 16. Sorry. Baru kepikiran. Berarti ini 8 ya harusnya. Berarti dia strukturnya nido, karena ada plus 2-nya. Sekarang kita gambar strukturnya nih. Kalau B6H9 berarti asal-usulnya adalah B7 ya. Kalau kita gambar struktur klosonya. Klosonya B7. Maka harusnya gambar B7-nya kayak gini kan ya. Ada segi 5 di tengah, terus ada satu di atas dan satu di bawah. Terus kita hilangin satu, kita bakal dapat B6H9 yang kita cari. Nah, ini kira-kira kayak gimana? Eh, Bentar. Hmm, Gambar aja dulu ya. Sekarang kita masukin H di masing-masing B-nya. Nah, sekarang kita sisa 3H lagi nih. Kalau sisa 3H, berarti kita bisa selipin di antara B dengan B yang lain. Kayak misal sini, sini, sama sini lah ya. Mungkin kira-kira kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, B10H10, 2 minus. Sama ya, kita hitung dulu jumlah ikatan B dengan H-nya.
Nah, ini enak karena udah ada 10 langsung. 10 kali 2 sama dengan 20. Sekarang muatannya minus 2 ya. Berarti kita tambahin 2, dapat 22 elektron. 22 bagi 2 sama dengan 11 ya. Terus 11 itu sama dengan, sorry, sama dengan 10 plus 1 ya. Berarti dia klosok. Nah, ini enak karena kita dapat klosonya nih. Kalau dapat klosonya, berarti kita bisa coba gambar aja dulu struktur klosonya. Berarti kalau B10 itu dia bentuknya ada dua lapisan segi empat kayak gini. Bentuk aja kubus dulu ya. Kubus, terus kasih satu di atas, sama satu di bawah. Masing-masing dikasih H. Udah kayak gitu. Oke, itu yang A. Sekarang yang B. Borazin isostruktural dengan benzena. Gambarkan struktur borazin dan tentukan spesies yang lebih reaktif terhadap gas klor, borazin atau benzena. Beri penjelasan. Oke, ini berarti bukan B. Nah, untuk bagian B, berarti kita punya borazin nih. Borazin itu, ya ini kita perlu tahu aja sih. Borazin itu strukturnya kayak gini pokoknya. Tapi harusnya dapat clue-nya sih, karena dia isostruktural dengan benzena ya. Kayak gini. Terus masing-masing mengikat H. Gitu ya. Nah, kalau kita bandingin sama benzen, kira-kira mana yang lebih reaktif nih? Harusnya borazin ya, lebih reaktif. Kenapa lebih reaktif? Karena dia itu punya elektron yang tidak terdelokalisasi sama halnya seperti benzen. Bisa dikasih juga penjelasan kayak boron itu lebih elektropositif dan seterusnya. Maka dia bakal lebih reaktif terhadap gas klor. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita bakal bahas mengenai benar atau salah. Tuliskan benar atau salah dan beri penjelasan singkat terkait pernyataan berikut ya. Pertama, B5H9 punya tipe struktur atau cluster nido. Mungkin yang A dulu. Ini kita tentuin aja langsung ya. Berarti jumlah ikatan B dengan H-nya ada 5 ya. Ada 10 elektron. Terus sisa H-nya ada 4, berarti 4 elektron tambah 14. 14 bagi 2 berapa? 7 ya. Terus 7 itu kan sama dengan 5 plus 2. Nah, ini karena dia plus 2 berarti dia harusnya arakno, bukan nido. Berarti dia salah. Oke, yang B. BOH3 merupakan spesies asam lemah poliprotik. Nah, ya mungkin ini tadi aku lupa bahas juga ya. Tapi BOH3 itu dia tuh walaupun punya gugus OH, dia itu bukan asam poliprotik. Dia itu hanya bisa mendonorkan satu aja. Nah, kenapa? Karena eh apa ya? Hmm, aku lupa alasannya kenapa. Cuman kayaknya aku pernah tulis. Bentar ya.
Ternyata nggak pernah. Tapi aku lupa alasannya kenapa ya. Tapi harusnya ada kalau dicari. Bukan poliprotik pokoknya. Yang ketiga, BCl3 stabil dalam spesi monomer, namun AlCl3 stabil dalam bentuk dimer. Bentar, ini salah. Nah, yang ketiga, benar ya yang ketiga itu. Jadi BCl itu stabil, BCl3 itu stabil, tapi AlCl3 itu ada tiga bentuk. Kalau padat, dia itu kristalin. Kalau apa? Cair, dia itu dimer, Al2Cl6. Kalau dia gas, baru dia bentuknya AlCl3. Jadi ini bisa dibilang bahwa AlCl3 itu stabil dalam bentuk dimer ya. Berarti ini benar. Oke, yang ke D, Tl plus lebih stabil dibanding Tl3 plus ya. Ini benar ya. Ini karena langsung aja ini karena inner pair effect. Berikutnya, BCl3 lebih lambat bereaksi dengan air dibandingkan BBr3. Nah, ini benar ya. Kenapa ini benar? Karena ini kita balik ke konsep apa? P-back bonding. Jadi kalau aku gambar skemanya ya mungkin ya. Kalau BCl3, dia tuh p-back bondingnya lebih kuat dibandingkan BBr3. Berarti elektronnya banyak yang ketarik ke sini. Sementara, bentar. Kayaknya harusnya salah deh ini. Alasannya benar cuman, bentar ya, coba kita gambar dulu ya. Berarti di sini kan B-nya kayak elektron ya. Nah, sementara kalau di BBr3, efeknya itu lebih lemah. Kenapa lebih lemah? Karena Br itu punyanya elektron 4p, bukan elektron 3p yang bisa dinolkan. Jadi, p-back bonding di BCl3 lebih kuat dibandingkan di BBr3. Akibatnya, B di BBr3 lebih miskin elektron ya kan. Nah, akibatnya BBr3 memiliki dipol yang bukan dipol, memiliki B-nya lebih positif. Nah, karena dia lebih positif, berarti dia lebih mudah diserang oleh nukleofil. Seperti air ya, contohnya. Ini harusnya ke nukleofil aja. Nukleofil. Makanya BBr3 itu hidrolisisnya lebih cepat dibandingkan BCl3 ya. Berarti ini, ya bener, Deng. Benar-benar, harusnya benar. Bukan salah. Oke? Terus itu yang yang F. Produk reaksi dari BF3 plus NaF adalah NaBF4. Tapi produk reaksi dari BCl3 tanpa NaCl adalah ini hidrolisis. Ini benar ya. Nah, kenapa kalau reaksi dengan NaF di BF3 itu menghasilkan NaBF4? Karena di BF3 P-back bonding atau ikatan antara F dan B itu saking kuatnya sampai dia itu tidak bisa dihidrolisis. Dia itu sangat kuat. Sementara di BCl3 dia itu udah melemah. Karena P-back bondingnya kan makin lemah ya, semakin halogennya ke bawah. Makanya di BF3 dia sangat kuat.
Jadi tidak bisa dilepaskan ikatannya. Makanya produknya beda, walaupun dia direaksikan dengan sama-sama dengan garam natrium halida. Gitu. Oke, itu yang soal 5. Terakhir soal 6. Tapi kayaknya habis soal 6 satu soal lagi deh. Soal yang nitrogen. Oke, ini soal 6 ya. Nah, ini kok, ini pas aku dapat ujian ini, aku mikir kenapa tiba-tiba reaksinya menjadi organik gitu ya. Tapi ini tuh reaksi organik, tapi kita harus terangkan dalam eh, istilah atau ya pendekatan anorganiknya gitu. Jadi nih, senyawa AlCl3 sering digunakan sebagai katalis dalam reaksi Friedel-Crafts. Pertama, tuliskan persamaan kimia reaksi sintesis AlCl3 dari logam Al. Oke, ini harusnya gampang ya. Jadi kalau kita punya logam Al, yang jelas itu kita reaksikan dengan Cl2 aja. Kenapa dengan Cl2? Karena Al itu kan sangat rawan teroksidasi ya. Jadi dia reaksi dengan gas halogen aja udah cukup gitu buat menghasilkan AlCl3. Sangat mudah tereduksi. Oke, yang B, senyawa AlCl3 memiliki struktur yang beda untuk padat dan gas. Gambarkan strukturnya untuk fasa gas dan fasa padatnya. Berikan penjelasan singkat. Oke, mungkin pertama buat fasa yang padat. Padat itu dia bentuknya polimerik ya. Jadi bentuknya ya kristalin sih, kristalin dan polimerik. Jadi dia Al, Cl, sorry. Pokoknya Al-nya itu berkoordinasi 6 ya, dengan si Cl-nya. Gimana lagi ya? Ya mungkin di sinilah bisa bikin lagi ya. Dan seterusnya lah. Oke. Nah, terus buat eh apa? Buat gasnya gimana? Kalau buat gas, dia itu simpel aja. Bentuknya adalah monomer aja. Al, Cl, Cl, Cl. Gitu. Oke. Terus soal C, AlCl3 berperan sebagai katalis pada reaksi asilasi Friedel-Crafts. Tuliskan perkiraan tahapan reaksi yang mungkin terjadi. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kita bukan lagi ujian organik ya. Jadi yang diminta itu bukan mekanisme reaksi, tapi tahapan reaksi itu beda. Kalau tahapan kita lebih fokusnya kepada apa sih fungsi si AlCl3 ini. Jadi bukan pergerakan elektron dari ini kayak ini nyerang sana gitu enggak. Tapi ujungnya bakal ke situ juga sih. Cuman kita harus nunjukin peran dari si AlCl3-nya. Jadi mungkin kayak gini ya. Kalau kita punya reagennya kayak gini, berarti misalnya kita gambar kayak gini ya. AlCl3 gini. Mungkin terus digambarkan sini di muatan positif ya. Cl-nya kan ke bawah sama si Al-nya karena dia asam Lewis. Nah, baru tuh kita bisa gambarkan benzennya. Terus terjadi serangan apa? Adisi elektrofilik menghasilkan produknya. Mungkin gitu ya. Oke, kita punya waktu buat satu soal lagi. Ini soal tentang golongan 15.
Ini ya. Nah, ya tadi kan aku sempat ngomongin tentang diagram Frost ya. Jadi eh, kalau di anorganik, kalau misalkan kita bingung tentang reaktivitas suatu senyawa gitu ya, kayak kenapa ini rawan rawan teroksidasi, yaitu rawan tereduksi, kita bisa konsultasikan diagram Frost-nya. Yang mana kalau kalian di SKA, diagram Frost itu kan kayak bentuk seluncuran, enaknya gitu ya. Kayak pokoknya segala hal yang tinggi itu pengen ke bagian yang rendah. Jadi si ini gitu, si HNO3, dia tuh pengen meluncur ke sini. Dan semakin tajam seluncurannya, dia makin semakin spontan. Kayak ini nih, kayak misalkan N2H5 gitu. Dia tuh tidak begitu spontan ke sini. Kayak dia bisa jalan aja. Tapi kalau orang yang ada di sini kan dia harus meluncur gitu loh. Dari yang tinggi ke yang rendah. Ya, jadi diagram proses sangat membantu. Oke, soal 6. Ya, di antara spesies H3PO4 dan HNO3, tentukan spesies mana yang merupakan oksidator paling kuat. Oke, kalau di oksidator, berarti dia rawan reduksi kan ya? Reduksi itu ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Ke sebelah kiri ya. Nah, di antara H3PO4 dan HNO3, siapa yang suka ke sebelah kiri? Berarti HNO3 dong. Karena dia bisa meluncur ke sini. Sementara H2PO4, H3PO4 dia harus mendaki dulu. Mendaki gunung ke situ. Gitu ya. Ya ini eh, itu kayak apa sih? Kayak percabangan. eh, Ya lupakanlah. Pokoknya aku jadi ingat ini kayak percabangan di Dago. Pas mau ke Dago Giri atau kemana gitu. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah kan. Aku lupa namanya, selain Dago Giri kemana. Tapi intinya kayak gitulah. Kalau ada orang dia baru pulang dari Lembang gitu. Terus mau turun. Enaknya dari sini kan. Bukan dari sini. Karena kalau di situ, kalau dari bawah nanjak lagi dong. Oke. Oke, itu oksidator ya. Berarti yang oksidator paling kuat adalah HNO3. Lanjut. Yang B, kita bahas mengenai urutkan kekuatan daya reduksi dari yang paling lemah untuk spesies-spesies berikut. Oke. Nah, sekarang kita sebenarnya ngebahas hal yang sama kayak yang tadi ya, yaitu daya reduksi. Ya, kebalikannya sih. Nah, daya reduksi itu apa? Sebenarnya aku kurang tahu dan soal ini agak ambigu dia ngebahas dia tuh apakah mudah tereduksi atau mudah membuat orang lain tereduksi. Tapi aku ngeinterpretasikan sebagai memudah membuat hal lain tereduksi gitu. Jadi mudah teroksidasi maksudnya. Cuman mungkin aku salah ya. Tanda tanya gitu ya. Nah, paling lemah berarti apa? Berarti kalau mudah teroksidasi itu mudah bergerak ke sebelah kanan ya, yaitu mengarah ke oksidasi yang paling tinggi, bilangan oksidasi yang paling tinggi. Berarti yang paling lemah itu HNO3 dong ya. Iya, dari yang paling lemah ya. Terus HNO2. Nah, terus kalau H3PO3 dan H3PO2 jujur ini kurang mudah dilihat. Kayak kira-kira mana yang gradien lebih lebih itu ya. Ini sih kayaknya gradien lebih miring dikit daripada yang ini. Jadi H2PO3 terus baru H2PO2. Oke, yang C, H3PO4 jika dipanaskan di atas 200 derajat akan membentuk polimer. Tentukan reaksi pembentukan polimer dari tiga molekul H3PO4 dan gambarkan strukturnya. Oke,
Kalau reaksi polimerisasi H3PO4 itu adalah dia pokoknya bakal kehilangan air. Jadi gimana maksudnya? Jadi misalkan nih 2H3PO4 itu bakal menghasilkan bentar, H2O plus, bentar ya, aku lupa. H4P2O7. Kenapa kayak gitu? Karena H3PO4 itu kan strukturnya kayak gini ya. Nah, dia bertemu dengan tetangganya kayak gini. Ini bakal hilang, jadi air. Hasilnya apa? Hasilnya ya dia nyambung. Nah, terus kita bisa melakukan hal yang sama lagi dari H4P2O7 yang tadi. Dari H4P2O7 kita reaksikan dengan H3PO4 menghasilkan air plus berapa nih? H eh H5, benar nggak sih H5? Iya ya H5. H5P3 O berapa? Oh 10 ya? Ya ini sih hasilnya. Itu. Oke, sebenarnya udah sih untuk soal-soal yang aku bahas sekarang. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku bisa serahkan lagi ke MC-nya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Shadow atas penjelasannya dan pembahasan soalnya. Semoga malam ini bisa bikin teman-teman lebih paham sama materi dan bisa jadi senjata buat lebih siap buat kuis yang akan datang dan ujian juga tentunya. Sekali lagi makasih banyak ya Kak Shadow. Dan kayaknya karena udah malam juga, takutnya kalian mungkin mau review dan atau malah mau istirahat. Jadi tutor kali ini bakal kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai.